Salah Sidro beserta dengan rombongannya yaitu Bapak Prof. Tentu banyak penuh adalah akan menjadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan terutama sekali kepada kami selaku yang menerima amanah dan khususnya kepada anak-anak kami. Insya Allah mudah-mudahan dengan Bapak Prof ke tempat tayonyo terutama sekali kepada anak-anak kamu akan saboh suri dan toladan mungkin satu akan bergerak sekira dua. Pertama sekali adalah untuk ketetapan iman katanya adalah dalam menghadapi situasi dan kondisi pada saat yang dengan katanya rasakan bahasa anjing. Selanjutnya anak dua adalah selalu berserta salim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hinan ke tempat sadia harapan yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Jika itu penghormatan Tuhan adalah kepada Bapak Prof serta dengan rombongan. Mungkin di antara rombongannya adalah tak tahu bagaimana situasi dan kondisi daripada tempat tanyanya. Semua kepada Bapak yang katu negenau yang kaneng dan yang kanda rasakan, insya Allah yang adanya memandum adalah akan menjadi suatu renungan kita bersama demi adalah untuk mencapai program daripada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan dengan Bapak terutama sekali kami adalah para pelaku walaupun pendidik di sini adalah nyoka mentamah semangat lo bakal laginya karena digitanya di perlaknya adalah situasi bawahnya nyoka laginya. Jadi insya Allah anak panjang di hal ihwal dalam masalah nuru ulumnya adalah memang tren sagai kalah tentang hal-hal yang lainnya adalah para wali adapun daripada masyarakat khususnya di Aceh Timur dan umumnya adalah mungkin di provinsi Aceh. Rasa eno kemantang lebih dan kurung adalah dua jemaah kepada Bapak yang akan kenal beserta dengan rombongan dan doa-doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Penghormatan kami kepada pimpinan yayasan, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum, Ustadz dan Ustadzah, para pembina, kemudian anak-anak kami yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT. Selamat kita berjumpa yang mungkin tidak pernah kita menduga jumpa seperti ini di tempat ini. Kami ada tugas lain sambil jalan sabar. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah. Semoga pertemuan kita diberkahi olehnya dan ada manfaat dan kesan yang banyak. Mana kami sebut anak-anak kami ya. Ini anak-anak kami sekalian perlu juga diputar sedikit ke belakang dalam pengetahuan saya. Perlak ini adalah tanah yang paling pertama masuk Islam ke Nusantara. Nusantaranya
seluruh Indonesia tambah Malaysia, yang hari ini Asia Tenggara. Asia Tenggara kemudian tambah lagi hari ini Timor Leste, masuk ke Kamboja, Vietnam, Burma, atau Myanmar nama sekarang. Jadi kalau Nusantara mungkin batasnya hanya Filipina, Brunei, Singapura, kemudian Malaysia, Indonesia. Jadi daerah ini yang pertama masuk itu dalam berbagai literatur diperlak, itu yang sangat kuat argumennya dan kenyataannya. The history is document. Sejarah itu adalah dokumen. No dokumen, no history. Tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Nah, ini jadi sesuatu. Jadi ada teori lain yang diangkat oleh Al-Marti Azra. Kemudian beliau merujuk kepada buku Senu Nugroho. Senu Nugroho kembali kepada catatan dari Ibnu Battuta, Marco Polo dan sebagainya. Jadi itu mereka berkesimpulan Islam lain dipakai. Pakai itu Aceh Utara, itu abad ke-13. Jadi di sini di Perlah sudah ada Raja Islam. Saya sudah sampai ke ukurannya, kawasannya tidak tahu lagi. Raja yang pertama itu berkuasa pada abad ke-8 Masehi, kira-kira abad kedua Hijrah. Itu kalau sudah ada rajanya, berarti bukan hari itu ada Islam. Jadi satu abad atau 2 abad sebelumnya Islam sudah ada, sehingga nanti menjadi kerajaan. Jadi saya dapat dokumen yang meyakinkan dan sudah melihat di kuburan di Perlah di sini, sudah melihat tulisan di kuburan itu satu keluarga raja yang mana itu sudah duluan ada abad ke-8. Sedangkan kerajaan Perlah ini rajanya nanti anaknya kawin dengan orang Pasai, Raja Pasai, dan nanti bergabung kerajaan Perlah dengan kerajaan Pasai. Jadi begitu. Jadi mau saya sampaikan di sinilah yang pertama sekali masuk Islam dalam pandangan atau bacaan saya yang sangat akurat. Nah, jadi kira-kira saya ini siapa? Nah, jadi saya kemarin, hari ini juga nanti itu mengajar sejarah peradaban Islam di pasca Winradli, di pasca S2-nya. Semester ini juga saya mengajar sejarah Islam Asia Tenggara di S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi supaya orang ini yakin sedikit begitu. Jadi saya mau sampaikan pertama bahwa ini tanah mulia, tanah yang paling sempurna. Nah, tapi ada kakek saya dulu, saya cari kitab itu tidak dapat. Kakek saya langsung ayah dari ayah saya. Jadi mungkin tidak benar, Jadi mungkin tidak benar. Kalau ada bukti nanti mudah-mudahan benar. Satu ketika Rasulullah SAW diprotes oleh jamaah. Beliau jadi imam. Begitu habis salat langsung membelakang gigi tempat ini, membalik posisi menghadap jamaah. Jadi sudah begitu assalamualaikum, memang sekarang ada ilmu, kita geser posisi. Imam habis salat assalamualaikum geser posisi, karena selama kita mendudukkan posisi tempat itu walaupun sudah 1 menit, 10 menit selama-lamanya,
itu masih dihitung kita salah. Masih malaikat menjaga kita, mengawal kita, rahmat terus menerus pada posisi yang persis. Kalau kita sakit kaki dua-dua tak enak, berduduk di tempat itu, tapi posisi kaki lipat boleh, tidak seperti dulu cahaya. Jadi begitu banyak sekali sebenarnya kita mendapat hikmah di sini. Misalnya itu orang sujud lama-lama. Ada hadis menyebutkan pada saat kita sujud itu dosa-dosa kita diambil oleh Allah lewat malaikat, ditaruh di kepala waktu kita salat. Waktu kita salat dosa kita dibawa ke kepala, begitu ruku, maka penting lama ruku, penting lama sujud, itu akan lupa yang di kepala kita itu. Itu ada hadis begitu. Jadi lama sedikit, jangan cencong itu lagi aku si mandok. Jangan mandok pun, itu tidak bagus. Itu sampai ke situ untuk kita berlama sedikit. Makin lama makin habis dosa. Jadi duduk kita tadi kembali duduk kita. Itu masih posisi salat. Makanya diberi kesempatan kepada jamaah kita geser posisi itu supaya jamaah ada yang mau keluar, jamaah ada yang mau rubah posisi. Kalau kita masih duduk aman ke sana, itu jamaah sebenarnya tak boleh bergerak. Yang sebenarnya masih makmum. Jadi diberi rubah posisi itu untuk jamaah yang mau kencing, mau keluar, mau pulang, apalagi dekat kadang kita salat itu ada orang mau kursi lagi. Tetapi kembali itu satu ilmu. Ilmu lain yang kakek saya sampaikan, bahwa Nabi membelakangi ini diprotes oleh jamaah. Ya Rasul, Anda orang paling mulia, paling utama, kami tidak ada apa-apanya, kami makmum biasa. Untuk apa langsung membalik kiblat kepada kami, balik kami membelakangi kiblat? Tidak penting itu ya Rasul, terus ke sana aja kiblat. Kita ini penting berdoa kah, beribadat kah, melanjutkan seperti tadi, bukan dulu begitu. Terus ke sana menghadap kiblat dengan kami. Itulah kakek saya tidak sempat banyak di mana bukunya sebagainya dalam ilmu beliau punya ceritakan kepada saya. Jawab Rasulullah, saya bukan kelebihan Anda ini, saya membelakangi ini, bukan. Tapi ke arah ke sana itu ada tanah lebih mulia dari tanah Mekah. Tapi ini jangan jadi datang, Mekah tanah mulia. Segala-galanya ada di sana, ada Ka'bah, ada kubur Nabi. Dan itu pun sebenarnya itu Mekah itu kelebihannya karena Ka'bah itu karena kubur Nabi. Disebut Mekah Munawarah, Mekah pada Mukarramah itu karena Ka'bah. Kemudian Madinah Munawarah bercahaya itu karena kubur Nabi. Dan itu juga pada saat itu pun saya karena dulu waktu seperti orang ini belajar masih teringat, tapi tidak tahu sumbernya. Sebenarnya pada tingkat kami ngomong harus ada sumber. Pada saat Isra Merah, kenapa Nabi dibawa ke Isra Merah? Asra yang diletakkan dalam Masjidil Haram di dalam Masjidil Aqsa. Jadi di antara alasannya, ini bumi mengejek kami. Hai langit, kamu hebat, tinggi kamu, tapi tidak ada barang. Kosong kamu itu angin semuanya, udara semua, tidak ada apa-apanya. Saya hebat. Saya ini bumi, orang hidup di bumi, nabi-nabi lahir di bumi, kubur nabi di bumi, Ka'bah di bumi, semua di bumi. Jadi itulah juga mungkin jangan terbang. Saya tidak mau, tapi hanya selingan saja. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh langit, ya Allah, saya dihina terus oleh bumi. Saya tidak ada apa-apanya, tidak berharga. Jadi tolonglah diberi kemuliaan ke saya sekali saja. Maka dibawa Nabi Muhammad ke sana, Isra Mi'rajnya ke sana, ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Itu memuliakan langit. Nah, jadi menganggap bumi ini, jadi ada kubur Nabi, ada Ka'bah. Jadi Mekah itu karena ada Ka'bah, karena ada
ada kebun Nabi di Madinah, maka kelebihannya di situ. Aceh kata Rasulullah, ini ada tanah, arahnya ke sini kebalik, tidak itu pas ke Nusantara, ke Aceh. Itu tanah lebih mulia dari tanah Mekah. Hari-hari ini ada juga orang menyebutkan ada ilmu itu dipegang, maka tak perlu pergi haji ke sana, lebih mulia di Aceh. Jadi untuk ukuran Aceh saya lihat di mana pertama datang Islam itu, teori datang Islam ada yang menyebut begini. Banyak ditulis datang dari Gujarat India. Benar, ada orang India membawa Islam ke sini karena siapapun menerima Islam wajib membawakan lagi. Jadi orang Aceh menerima Islam bawa ke Malaysia, bawa ke wilayah Delhi, ke Pulau Jawa. Jadi orang Gujarat pernah ada, catatannya ada. Kemudian orang Irak, maka ada Cina. Dan kalau tidak salah Islam yang pertama itu Cina, Raja Shah saya lihat. Datanglah ke kuburan mana nanti tanya. Saya yang bawa ke situ ayah Perlah, itu Duku Armis. Beliau bawa ke kuburan itu. Saya lihat terang sekali tulisan bahasa Arab semua lengkap. Ayah Perlah ada pesantren juga dekat dalam sana. Jadi beliau bawa saya. Jadi kembali lagi bahwa teori tentang Islam Aceh pertama dengan berdagang. Benar juga ada pedagang dari Arab. Tapi ada cerita lain, Nabi memerintahkan ke arah sana pergi, ini ke arah sana pergi ke Laut Rus. Tidak tahu mereka kemana pergi. Itu dibawa musuh angin, dibawa oleh arus, dibawa oleh laut. Maka terdampaklah ke Aceh ini, bukan terdampak menuju kemana kamu tuju, kemana kamu tersangkut, di situ berdakwah. Jadi tersangkut ke Perlah ini. Pada rombongan itu diperuntukkan abad pertama. Ada yang disebutkan abad masa Raja Nabi. Karena Nabi sudah memerintahkan, seperti Mu'adz bin Jabal diperintahkan ke Yaman. Dan yang di di Cina, Sa'ad bin Waqqas, saya sudah datang ke kuburan Sa'ad bin Waqqas, sahabat Nabi. Beliau ke Cina. Jadi ada juga yang ke sini. Berarti ada di masa Nabi atau Khulafaur Rasyidin atau di abad pertama sudah datang Islam ke sini yang pertama sekali. Ini maksudnya kesimpulannya bahwa ini tanah mulia. Bersyukurlah kita ini belajar di sini. Jadi apa hubungannya dengan ceramah hari ini kebetulan? Jadi kemarin, bukan kemarin, kira-kira dua bulan lalu lah, peringatan 1 Muharram. Jadi peringatan 1 Muharram ke-42 tahun. Sekarang tahun Muharramnya 43 tahun lah, 42 tahun. Begitu sekarang. Jadi itu berarti sudah abad 15, sudah 40-an tahun. Itu 40 tahun lalu. Saya masih sebaya orang ini, masih SLDA kelas 3. Jadi ada peringatan luar biasa tentang tahun baru Islam ini. Dianggap itu detik-detik atau titik awal kebangkitan Islam. Abad 15 kebangkitan Islam. Jadi itu tadi. Jadi sekarang didengungkan sudah 40 tahun lebih. Setelah didengungkan dengan teori, saya bisa menjelaskan berjam-jam teori tentang kebangkitan Islam ini. Itu dipahami oleh musuh Islam, oleh orang Barat, dan hari ini mereka sudah sadar, mereka sudah menghambat kebangkitan Islam. Jadi dihancur Irak, itu jangan pakai Islam. Dihancur Syria, lebur hancurnya, itu jangan pakai Islam. Yaman dihancurkan, hari ini Syria, kemudian Sudan dihancurkan semua. Mesir sudah dikuasai, walaupun tidak hancur Mesir, tapi orang
pengaruh Yahudi. Jadi itu berhambat. Tapi Islam hari ini lebih-lebih setelah corona itu berduta-duta orang masuk Islam. Ada rekayasa itu tahun Trade Center WTC kira-kira berapa belasan tahun lalu. Itu ada sebut direkayasa supaya Islam itu ditambahkan jelek supaya tidak bangkit. Tapi setelah itu direkayasa untuk Islam tidak bangkit, dimaki Islam, dikutuk Islam. Tahu orang Eropah beri Quran. Apa Islam itu? Apa Islam itu? Tahu-tahu masuk Islam. Berbondong-bondong. Hari ini ada berita corona itu diciptakan. Itu secara biologis. Cepat mati manusia. Tapi rupanya umat Islam lebih banyak selamat, lebih banyak mati orang pencipta senjata itu, orang kafir. Dan ajaran Islam itu cocok dengan pencegahan corona. Ayat Al-Quran itu mengkerdar nafsan itu bighairi nafsin, siapa yang bunuh manusia itu tanpa membunuh yang lainnya, wa fasadin fil ardi, melakukan kerusakan, dia itu bakaan nama qatlan nasa jami'ah. Satu orang nafsan kita bunuh, dia sama dengan membunuh semuanya. Waman ahyaha, siapa yang menghidupkannya satu orang, bakaan nama ahyan nasa jami'ah, seperti sudah hidup semua. Ayat itu ditulis di Amerika, di Eropa, di halte-halte. Kemudian dari segi hadis Nabi menyatakan bahwa kalau ada penyakit taun, wabak, kamu jangan datang ke daerah itu. Dan kamu juga kalau di kampung kamu kena, jangan pergi ke daerah lain. Itu ditulis dengan bahasa Inggris di mana-mana, di halte, di tempat-tempat umum, baliho-baliho besar dari Muhammad SAW. Itu masuk Islam berbondong-bondong di Eropa hari ini. Syahadatnya massal. Juga di Filipina. Karena ajaran kita ini mencegah penyakit yang orang tidak ada pencegahan. Jadi ini pertanda ajaran Islam cocok. Dan ini ciri kebangkitan Nabi. Walaupun dicegah, apa namanya, yuridu liyutfi'u nurallah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka itu, kafir itu, orang munafik itu, orang kafir, ingin yutfi'u itu memadamkan. Seperti memadamkan api. Dipadamkan, masuk air ke dalam api untuk memadamkan. Nurallah, cahaya Allah, agama Allah. Bi afwahihim. Itu ada dua ayat itu temukan. Satu bi afwahihim, dengan narasi-narasi mereka seperti hari ini. Dituduh kita radikal. Dituduh umat Islam intoleran. Dituduh umat Islam yang anti-HAM, melanggar HAM. Dituduh yang macam-macam Islam. Dan diciptakan oleh mereka semua. Jadi wallahu mutimmu nurihi. Allah men-setting sendiri, menyempurnakan sendiri agamanya, memelihara sendiri. Walau karihal kafirun, walau orang itu tercengang-cengang saja, terkejut-kejut, makin ditekan makin muncul. Jadi ini kalau kait dengan kebangkitan Islam. Apa yang saya sampaikan? Kalau benar, the history is never dead. Sejarah tidak mati. The history is never dead. Saya itu mengkaji sejarah sudah lama sekali. Dosen sejarah saya. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu kata Allah saya pergilirkan. Kesempatan itu saya pergilirkan. Ada teori itu, sejarah kenapa 14 hijrah itu dianggap adalah sebagai abad kebangkitan Islam. Itu dalam sejarah
Yunani hebatnya ini 7 abad. Kemudian hebatnya Romawi 7 abad, sudah 14 abad. Pada abad ke-7 Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Tanpa 40 tahun perang-Rasulan. Berarti Nabi menerima wahyu pertama tahun 611 Masehi. Itu sudah abad ke-7. Berarti 7 abad Masehi itu jaya Romawi. Sebelumnya abad Plato, Aristoteles dan sebagainya 7 abad. Berarti sudah 7 abad. Kita mau sampaikan 7 abad. Kemudian dari abad ke-7 jatuh Baghdad oleh Halakukan tahun 1258, abad ketiga. Abad ke-13. Hancurnya kota Baghdad itu 7 abad pertama. Disebut Islam, kejayaan Islam tahap awal. Kemudian itu 13, abad 13. Hari ini abad 21. 21 atau 20. Ini 21 baru 20 tahun. Kurang dari 7 tambah dengan 7 abad juga. Jadi abad ke-14 Hijrah, keempat Hijrah itu 14. 7 kali 2, 14. Hari ini 42 tahun di abad 15 Hijrah. Ini 40 tahun sudah kebangkitan Islam. Baik. Kebangkitan Islam tidak mesti pada hari H. Kerajaan Abbasiyah itu setelah 100 tahun pertama. Lahir Harun al-Rashid, lahir Al-Ma'mun, Al-Muqtasid. Setelah 100 tahun dia baru puncak kejayaan Islam. Jadi ini masih 42 tahun. Kira-kira 25 tahun lagi orang ini sudah gede. Di tangan orang ini atau hari ini juga sudah boleh. Sudah 40 tahun. Dan karena kita bukan dari nol. Mulai dari 14 abad lalu. Dulu mulai dari nol. Abbasiyah mulai dari nol. Kita sudah mulai 14 abad, modal sudah ada. Sejarah lalu itu masa lalumu, masa lalu, masa depan. Masa lalumu, masa depanmu. Ini juga berlaku untuk kita. Ini orang ini hari ini di Dayak, di pasar keren di sini, ini belajar di sini. Ini masa lalu. Pat-pat untuk besok. Masa lalumu menjadi masa depanmu. Itu kata Helmut Kohl. Dia masih hidup. Yang ngomong itu 15 tahun lalu. Konsulir Jerman, Presiden Jerman. Dia tidak masa lalumu, masa depanmu. Jadi ini orang ini hari ini 25 tahun lagi Indonesia, zaman emas Indonesia, era emas 100 tahun mereka. Orang ini mulai tambah. Hari ini umur orang ini 10 tahun, 15 tahun. Jadi tambah 25 tahun lagi. Jadi apa nanti kurang 40 tahun. Ini teman-teman kita 50 tahun, 40 tahun. Saya 60 tahun. 60 tahun umur saya. Terakhir tahun 60. 60 tahun hari ini saya. Tapi saya merasakan hari ini masih banyak potensi saya. Tidak merasa beban. Tidak ada lupa. Belum lupa-lupaan. Belum sakit-sakitan. Dan seterusnya. Jadi kira-kira begini. Pak Bahar ini. Kemarin saya bawa mobil sendiri. Ini tidak dahsyat. Dahsyatnya kira-kira pas malam tahun baru kemarin kena ceramah saya di Aceh Temi. Sampai ke sana ke Pulau Sempang jam 3 malam. Bayangkan saya bawa mobil dari Banda Aceh sampai jam 3 malam. Jadi itu kan luar biasa sekali, jam 3 malam tidak berhenti. Pulangnya saya tidur pinggir jalan di Bleke sekitar setengah jam. Karena selesai ceramah di sini jam 11 malam. Berangkat sampai ke Banda Aceh. Pak Bahar belum di Kota Lusemai karena mau pulang ke ini
Pulau Belangara. Saya sampai di sana tak tahan lagi. Di UDG pinggir jalan setengah jam tidur. Sampai ke Aceh jam 9 pagi. Itu tidak tidur sudah 2 hari. Kemarin berangkatnya 1 hari, malamnya harinya tidak tidur, sampai sini malam pulang lagi itu. Ini maknanya masih 60 tahun masih gagah. Mudah-mudahan begitu terus. Jadi orang ini juga nanti bagaimana mengukur umur orang ini, supaya bagaimana nanti melihat masa depan kita. Kembali lagi saya sampaikan, kebangkitan Islam mungkin saja di benak ini mulainya. Saya yakin seperti itu. Bertilkan ayam muda wiluha bainana. Kami sudah pergilirkan 7 abad. Dan hari ini kata Ustaz Samad sudah mengajar ceramah di Brunei. Brunei betul hebat, tapi orangnya 300.000 orang, sebanyak orang Aceh Timur, sebanyak orang Aceh Besar, 300.000 orang. Saya sudah pernah ke sana seperti di surga. Tapi orangnya segelintir orang, tidak ada pengaruh. Kemudian Ustaz Samad sudah pergi ke Malaysia, ceramah di sana kemana-mana pergi, tidak ada apa-apa. Di Indonesia Ustaz Samad diusir, di Bali diusir, di Jawa Timur yang paling top Islam di Jawa Timur diusir. Di Aceh tiap saat diminta kemana-mana pergi, penuh ke keliling Aceh. Dan dia ngomong Aceh lah Islam, Aceh lah akan bangkit Islam. Habib Rizik dia orang hebat, sudah ada ilmu doktor, sudah kemana-mana, sudah pergi semua negeri, sudah dia usung-usungnya di akun-akun mana, tapi dia ngomong Aceh akan jadi model Islam, Aceh akan bangkit Islam. Karena begini, di Eropa itu mereka benci Islam, menghancurkan Timur Tengah. Timur Tengah tidak mungkin lagi bangkit Islam. Pakistan hari ini sudah menang, Iran sudah dibeton. Jadi orang sudah melihat yang ada di Indonesia. Orang Indonesia melihat Aceh. Itu setingkat Habib Rizik juga saya sama bilang di sini. Kalau saya sudah melihat Aceh benar, Aceh ini kemungkinan dengan ilmu saya, pengalaman saya, sejarah saya dan sebagainya, kemungkinan ada. Dan saya lihat Aceh akan kembali. Kalau benar setelah mulai lagi di nol di tempat yang sama, ini akan mulai dari sini. Berbahagialah anak-anak kami sekalian menjadi alumni di sini, menjadi belajar di sini di tanah berkah. Tanah berkah semuanya nanti Allah meridhai kita. Kalau benar tadi Nabi membalik kiblatnya itu selalu menghadap balik, ya, karena ini kelebihan mungkin, maka ini disebut selalu berkah dan sebagainya. Ya, jadi kita ini masih pengantar. Ceramah saya masih bukaan, belum lagi. Ini orang kira. Kemudian kita kembali kepada ayat Al-Quran. Sebelum ayat saya sampaikan lain untuk ustaz dan ustazah. Untuk ustaz dan ustazah kata orang hikmah, orang ahli hikmah, "Anjimu auladakum." Didiklah anak-anak kamu. Boleh jadi anak kita langsung, boleh jadi murid kita. Li'annahum makhlukuna, sesungguhnya mereka ini makhlukuna, diciptakan. Ini orang ini diciptakan li zamanin. Nah ini ada kaitan dengan tadi. Untuk satu zaman. Gairah zamanikum, yang bukan zamanmu sekarang. Ini orang ini diciptakan bukan 2 hari ini. Untuk di zamanin satu zaman yang bukan untuk zamanmu. Nah, jadi itu tadi. Kita mendidik mereka untuk satu ketika nanti, bukan untuk hari-hari ini. Nah, kemudian kata Khalil Gibran, anakmu bukan anakmu. Maksudnya yang kita didik ini bukan menjadi milik kita. Anakmu bukan anakmu, anakmu anak zaman.
menuju sasaran, bukan tembak ke langit. Harus ada bidikan kemana kamu tembak. Kamu hebat kalau tembakanmu pas sasaran. Kan begitu orang panah. Kamu begitu jauh sekali kamu tembak, itu mungkin hebat kamu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ajarlah anakmu memanah. Oh, nak fikir-fikirnya, hari Nabi-nya, ajar anakmu berenang, ajar anakmu mana. Analogi untuk kondisi Arab dah hari ini. Memanah hari ini paling-paling manah itu jakpon. Pon, pora, olahraga, cek. Hana umpu. Kemudian atau yang panah kudihmu, Papua aja masuk, aku. Tidak efektif panah. Anakmu anak panah, boleh jadi itu kamu harapan. Tapi saya melihat itu panah itu masalah tadi yang paling canggih, senjata paling canggih. Hari ini yang paling canggih nuklir. Berarti kamu harus mampu menciptakan anak panahmu nuklirmu, atau mengasih kamu cepat sekali membaca zaman, cepat sekali menguasai zaman, cepat sekali sasaran tembaknya. Tidak mesti satu, hari Nabi itu tidak mesti satu. Misalnya Nabi mengatakan, kamu berumur di duniaku, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Itu luas sekali, seluas sekali bumi, seluas dunia ini. Menang cara berbahagi. Jadi kemudian Nabi mengatakan, ajar anakmu berenang, lomba jarak. Anakmu pas berenang jarak. Kecuali kolam renang di hotel. Laut Arab Mekahnya di Jeddah, gelombang menakutkan, gelombang dah mungkin mandi. Tengok saya kita takut. Sungai tidak ada, beda kita banyak sungai berenang. Ada pinggir laut buat berenang. Tapi Nabi suruh berenang, tidak ada padang pasir, tidak ada sungai. Hampir nol sungai. Saya tak kenal ketemu sungai. Kemudian batu, gunung batu. Apa Nabi menyuruh kita berenang? Hari ini di laut Natuna itu, kapal selam India sudah masuk situ, Australia masuk situ, kapal selam Indonesia sudah naik situ, China sudah ke Jepang, sudah kapal selam. Hari ini yang paling ditakuti kapal selam. Itu berenang mungkin. Sesuai dengan zaman ini. Kemudian Nabi mengatakan, ajar anakmu berkuda. Kuda, kecuali orang Kecilon, buat kuda itu, di mana ada kuda itu ada kuda bukan hero. Tidak ada. Kenapa Nabi berarti sia-sia? Nabi berarti sudah sia-sia kalau benar kuda itu dimasukkan. Tapi dalam Al-Quran bukan wal haylil musawwamah. Jadi saya mengartikan itu nanti. Zuina linnasi hubbus syahawati. Ini logis ayat logis. Zuina linnasi hubbus syahawati. Nomor 1 nisa, minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara dan sebagainya, wal fiddah dan seterusnya, wal haylil musawwamah. Haylil kuda yang tampak. Tapi hari ini mungkin budaya renang menghubung yang berapa hijau pun putih. Berarti kontra manusia apa juga? Mobil yang berganti-ganti yang bagus. Wakana kirim bukanlah gedung bangunan rumah bagus-bagus. Bina zahabi wal fiddah, emas dan perak. Manduk orang di mana hipot ini emas perak. Cocok. Kemudian wal an'ami, ternak. Di mana-mana orang berternak. Dan kebun. Berkebun di mana-mana orang ada sawit. Itu logis. Tapi wal haylil musawwamah, kuda. Tidak mungkin. Ini kuda dalam mobil yang bagus. Itu dia. Jadi kembali lagi, ajar anakmu berkuda. Yang adalah dulu masa Nabi itu kuda itu adalah artileri, apa namanya itu, pasukan kencang, pasukan perang yang paling cepat menjangkau sasaran.
salawat, kita itu dapat ada hadis Nabi mengatakan kamu setelah subuh, dari subuh ke keluar matahari sempat kita ucapkan Alhamdulillah 100 kali. Dari asar ke maghrib sempat kita sebut Alhamdulillah 100 kali. Sama kamu sudah menghadiahkan, dan hadis Nabi ini menghadiahkan kuda terlatih dalam tempur dengan senjata yang lengkap. Pahalanya membeli kuda terlatih dalam perang yang paling ahli 100 kuda. Untuk kita itu 40 kuda. Sama kita mengadakan 40 kuda terlatih hanya baca Alhamdulillah dari subuh ini duduk ini kita duduknya Alhamdulillah 100 kali saja. Dan menjelang maghrib dari habis asar sepanjang 1 jam lebih itu kita sempat Alhamdulillah sama dengan 40 kuda terlatih, kuda tempur. Jadi ini masalahnya, saya mengait-ngait semuanya ini. Kuda itu kalau hari ini motor tank, dia bisa kerja cepat. Api nikahnya tank kalau tadi kapal selam ini. Itu begitu cara berpikir Islam. Menyonya cara berpikir orang yo Yahudi yo betul itu bini ngorek lah apa ini. Si bayangkan dia putih hadis Nabi yang dah pun dengan muganya. Karena 3 lewat. Betul-betul tiba itu. Kau muslimin yang berbahagia kembali lagi kepada alimu auladakum, dari didik anakmu. Alimu auladakum, didik anakmu, di annahum makhlukuna. Jadi yang kata Bapak. Benar ayat ini. Wal yahsal ladina law taraku. Mungkin ayatnya kayak duit dawon. Wal yahsal ladina law taraku, hendaklah kamu takut kepada Allah. Saya tadi tidak ada kata Allah di sini, tapi banyak penafsir dan semuanya wal yahsal ini langsung sudah ada takutlah kamu kepada Allah, atau hendaklah mereka takut kepada Allah. Wal yahsal ladina law taraku, orang-orang yang sekiranya lautaraku meninggalkan min khalfihim di belakang mereka dzurriatan di'afa, generasi yang dhaif, khafu alaihim. Apa generasi dhaif? Dhaif itu saya terjemahkan. Dhaif kata ikhta dan satu kata. Tapi dhaif pertama fisik saja ada nih. Fisik. Maka suruh olahraga latih itu gagah. Itu hari ini, per hari ini orang santri harus gagah. Harus diajar lagi ilmu bela diri kalau benar yang Nabi suruh tadi. Ilmu bela diri harus siap. Nabi mengatakan, saya lebih suka umatku yang kawiyun, yang aqwiyah, daripada yang dhaifun atau adhaf. Nabi bangga apabila ada umatku gagah. Dhaif pertama, fisik, jangan kamu masuk ke situ. Jadi jangan. Fisik nomor 1 itu dulu yang mudah-mudahan kita lihat. Dhaif kedua, ekonomi. Ekonomi. Jadi bagaimana ekonomi itu? Ya, begitu tadi kita hari ini ada video-video kita lihat berita-berita 4 orang Indonesia, yang keempatnya bukan orang Indonesia, orang Cina. Di Indonesia, warga Indonesia, sama dengan kekayaan 4 orang ini 100 juta rakyat Indonesia. 4 orang ini kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia, hampir setengah. Begitu. Jadi ada beberapa kali saya dengar itu Yusuf Kala ngomong, mantan wakil presiden. Ngomongnya beliau pun yang hana betul ya, gepegah apa hana wakil presiden, wakil presiden. Wajena mentang hana ngomong kita pun, nyapa apa tanpa boy. Yang pertama
Dulu misalnya, sejak diundang wisuda di Sulawesi ni, kampungnya wisuda. Sejak kan itu, kebukahan dalam menyona 100 juta rakyat Indonesia, 100 juta itu, di tahun langkah 100 juta. Itu yang miskinnya 90 juta umat Islam. Yang miskin jadi dari 1 juta, 10 jutanya orang non-Islam, 10 juta. Per 100 banding 9 banding 1. Menyona tertuh loh bukannya, dikumpul loh orang Islam yang miskin, yang 10 orang itu orang non-Islam. Kalau ada 1000 begitu terus. Kalau ada 100 juta, 10 juta yang miskin orang non-Islam, 900 juta umat Islam. Sebaliknya, mau cari orang kaya, tadi mencari orang miskin. Kalau mencari orang kaya, kalau ada 100 juta, orang kayanya itu 100 juta, 90 jutanya adalah orang kafir. 10 juta orang kaya orang kita, yang lain non-Islam. Membalik. Jadi hingga beliau mengatakan kita harus ekonomi dan seterusnya. Dulu kita dengar, kita ini kan orang berilmu, jadi ilmu. Knowledge is power. Ilmu berkuasa. Hari ini many is power. Pernah dengar orang ini nanti yang pernah pakai Android, tekan nanti oligarki. Oligarki itu hari ini panas. Sudah terang. Menteri mengatakan oligarki lebih bagus. Oligarki itu ada segelintir orang yang punya uang banyak tadi. Dia yang mengatur negeri ini. Ini yang disebut money is power. Nah video apa? Yang Surya Paloh Banjir Nasdem dalam acara Orang Merah gegrup banyak. Hari ini politik diatur oleh ekonomi. Politik ini power. Yang power itu adalah money is power. Jadi uang itu oligarki hari ini tidak ada. Orang tidak tahu yang mana. Tapi dia yang mengatur presiden, mengatur menteri, mengatur DPR. Itu oligarki itu. Kalau Mbak Google itu arti oligarki. Dan banyak orang senang. Seperti orang sekuler. Tapi sekuler orang bangga sekuler. Liberal banyak bangga dengan liberal. Ada orang di Jakarta Syiah bangga dengan Syiahnya. Sama dengan kita bangga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitu. Jadi pertama jangan kita termasuk orang lemah fisik. Maka saya bilang harus siap fisik. Olahraga yang cukup latih. Hari ini musuh kita itu yang bukan kita musuh semua. Dan tahu siapa. Ulama harus pandai. Bandung 2 kan yang bulan pada TikTok lama. Kemarin ada video satu. Tengok ceramah ramai kaidah dulu TikTok. Kebetulan nak ilmu aja. Kaku tidak. Bentuknya hanya kenal nama Habibnya lah kabupaten. Oleh yang di Riau TikTok imam Dikin Kiwi imamnya aman. Hanya kenal mubajir hanya lalu. Nanya mati. Nah nikah tuh oleh yang Syekh Ali Jabir yang Pak harus hanya kepada umat Islam untuk punya PKI di rumah. Jadi pujian beliau nyona ilmu orang cok kok bertaku kok. Nyawa terku dah yang makan kok kok. Jangan katok rumah. Katok ada bajing rumah Pak enak kau ada ketunan hebat kena rumah mohon rumah. Ada kan cari kerja TKA rumah ada bajing ada ketunan rumah. Bedah wajan ada 3 pon. Sabah makan teh 3 cucu.
Tanya tengok muka dulu. Apa rutin ni kan tu? Allah Allah. Malam baca. Wa puja al-haq wa zahaqal batil. Lipat la takah wa la tahzan inna Allah ma'ana. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In tasbullaha yansurkum wa yaghfir lakum. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa qulana ala bayyinatin mu'minun wa in yasaqqa seterusnya. Ini tawakkalun Allah Rabbi wa Rabbikum dan seterusnya. Bacanya yang dulu. Bet apa ni? Nari apa? Nyawang mau jadi hidup berapa? Jadi yang kita dapat pakai mana kita yang berapa? Jadi yang kedua ekonomi no. Cuma makiban dengan ekonomi. Nyon buka. Kita mana? Yang sombong macam aja, ngam jago buat, mereka buat ni. Beda dengan doktor spesialis. Doktor spesialis sabong penyakit, tajak ke doktor spesialis itu 8 buah ubat. Ubat pendorong darah, ubat turun darah, ubat macam tu, ubat tutup hidung, ubat tutup engkau. Sabong penyakit 8 ubat, tapi umum kawan sabong ubat ibat 8 penyakit. Ni mana umum kawan? Ada ubat. Jadi kembali dalam pegahnya, ni pegah muka ubatnya ngam gagah tu. Apa aku hendak gagah? Pada orangnya kita ni tak sudah dulu punya dong ni. Ada ni. Memang si paling tahu. Stunting. Jadi kira-kira begini. Maaf sebut. 3 tahun lalu saya beri seminar internasional di Brunei. Kemudian seminar internasional di Malaysia. Seminar internasional grup yang sama di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan juga sama semuanya di Medan. Grup yang sama. Jadi dalam pembakalan. Jadi bagaimana menghadapi 4.0? Diperhitungkan dalam 5 tahun ke depan 4.0. Revolusi industri, revolusi teknologi 4.0. Jadi profesor begini, kepegahannya untuk menghadapi tantangan 4.0, teknologi informasi 4.0, kita siapkan lembaga pendidikan yang sesuai dengan teknologi 4.0. Oleh karena profesor lain mengatakan di presentasi, hari ini kita menyiapkan lembaga pendidikan, teknologi dulu. Cabang kenal langsung terekam kamera teknologi bicara teknologi. Bunuh menggambarkan sekolah satu teknologi lengkap, satu lagi menyiapkan guru. Lain-lain orangnya, guru yang ahli teknologi. Untuk mengajarkan anak-anak ini tahu teknologi semuanya dan teori macam-macam. Saya bantah mereka punya teori. Hanya duit dewanya, hanya sudah penuh oleh teknologi. Mereka kita beli bahan baru teknologi yang lahir di zaman teknologi sudah otomatis masuk otak dia, masuk teknologi. Kasih bahan, tahu semua orang tu. Hanya pada penuh, bagus pula khusus. Tidak perlu guru dididik dulu. Jadi rupanya dengan pandemi ini sudah masuk era kita, sudah era digital, lebih cepat 3 tahun dari prediksi kami. 5 tahun lagi hari itu berarti akan ada 3 tahun lagi. Dia mungkin karena bergabung dengannya ada orang pegah loh, ya. Tapi yang sekolah lain kalau perguruan tinggi seluruh Indonesia akan setting dulu. Karena aplikasi itu mengajar semua. Dua orang kalau payah nyopat di Cemelu, nyopat di Tugu Salam, nyopat di Tirkir. Itu hari ini mahasiswa kami itu di situ. Anak SMK SMP mengajar itu seluruh Indonesia. Tapi mungkin daerah belum diperlukan karena bergabung begini, tapi tempatnya belum. Jadi itu sudah masuk ke teknologi 4.0. Jadi saya bilang itu yang paling penting dari zaman teknologi 1.0, 2.0, 3.0.
besok sudah siap Jepang kepada 5.0. 5.0 itu ciri-ciri begini. Maaf sebut si A berobat di doktor. Jadi cerita riwayat penyakit dia itu, doktor itu tidak bisa menyembunyikan, harus online. KTP kita, maka KTP itu kita kasih KTP, dia tajak beli tiket, naik pesawat, tajak pak doktor, tajak cek darah nanya, dan apapun hari ini tajak KTP, tak di hotel dengan KTP. Yang online, itanya KTP ini yang hotel, ditiganya rumah tanya depan, rumah tanya depan dia ayah lama itu. Tajak bank, itanya mak ayah, mak di sini tanya. Dia tanya mak dia bilang tua. Kepu tanya, nanti keluarnya itu duit mana? Keturunannya itu duit dulu. Jadi nanti itu kira-kira tahun depan Indonesia belum siap 5.0. Teknologi 5.0 semua online. Terkoneksi semuanya. KTP kita cukup KTP saja sudah keluar di Bank Mereka. Kalau nanya orang KTP-nya rumah-rumah tu. Buat rumah hoki, rumah nanya. Habis. Kita tidak cerita dulu. Mau cerita bagaimana mau kaya. Hari ini orang yang paling kaya di dunia Bapak adalah Bill Gates. Penemu komputer. Dia masuk ke rekening dia sekitar 20 M hari ini per hari. Bill Gates ni kadang ada feedback orang lebih Bill Gates kan yang tadi. Nyai tak ubah virusnya yang pergi dari vaksin. Hijau pergi bertriliun-triliun. Bill Gates-nya orang nombor 2 kaya. Yang nombor 1 Amazon, nah aplikasi Amazon. Terkayanya karena trade banyak, bagi harga 2 menjadi nomor berapa ya? Nomor 1 Bill Gates, nomor 2 mungkin hari ini Google. Hari ini sudah Google naik atau Google sudah naik ke atas lagi. Sesuai dengan kita pakai aplikasi, saya pakai apa yang melalui internet ni patuh di Google itu. Kemudian Facebook, kemudian Instagram. Memiliki di penemu itu nomor 1 sampai 7 itu hanya tapi di hidungnya itu di mana hidungnya pen per hari 10 M. Orang nomor 1 sampai 7 terkaya di dunia hari ini hanya main duduk aplikasinya, tidak ada ruang hebat, tidak mesti gedung yang bagus. Itu main aplikasi saja ya. Dah. Apa kata Bill Gates? Mau hebat? Ikut naik mendapati anak tangga. Anak tangga awak lonjak SD kapal. Nyok pakai kapal anak ikut dong. Jenjang berjenjang. Penguatan namanya. Ini namanya diproses. Saudara ini diproses di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dia pasang kerja pabrik. Memfabrikkan manusia. Tidak mudah memfabrikkan. Dan buang pabrik. Ngejak ubat Aceh, pun di Tibre, ngejanya gampung lambain. Waktu ubat Aceh, gampung lebih. Nawak lambain, nawak Tibre. Nawak Tibre. Bepele-pele, hebat Tibre ya. Jadi, inan tempat ibunya rencong. Rencongnya besar biasa hebatnya. Ada yang dipakai ke pedung, dipakai ke macam model. Ada yang kakuk bak tempat buat souvenir. Kait kuah boleh mereka kuah punya senjata bermacam ini. Tapi prosesnya dibakar meleleh. Meleleh air besi itu meleleh masuk karena cetak. Dan yang dibakar, ditumbuk, digesek, digosok-gosok. Coba bayangkan ada yang meleleh, yang dibuat rencong itu bukan buka, masuk pada cetak, meleleh dulu baru. Begitu juga di sini patutnya kita paksakan disiplin. Nomor 1 disiplin. Teman-teman lagi ini tanpa gol. Yang kampung tentera, bukan kalau. Kampung tentera, orang yang paling disiplin di Indonesia nomor 1 tentera, 2 polisi. Bagaimana tentera disiplin tentera?
Ngon tanpa ipatu bakukai tanpa. Saya tanpa umumnya berkurang tanpa kejarau. Jengkai tanpa ngon tanpa jahja. Dia mangka. Saya tanya, ada anak yang saudara. Dia naik rumah. Naik rumah dipotoi dia ke grup. Nyo diklu anu pakor. Nah kesalahan buka balik. Buah tengah panah dah aspal boleh. Masak ni aja boleh gaya itu. Itu proses mendisiplinkan. Nomor satu disiplin. Jepang, maju Jepang disebut orang Jepang itu apa namanya? Samurai. Nomor satu disiplin. Nomor dua Jepang nomor satu disiplin. Nomor dua jujur. Nomor tiga kerja keras. Nomor empat adalah setia. Dan seterusnya. Jadi kalau orang Amerika maju Amerika nomor satu jujur. Karakter nomor satu jujur, nomor dua disiplin. Jepang nomor satu disiplin, dua jujur. Yang harga penting mereka tidak boleh menawar. Kita nomor satu sekarang disiplin, ada tidak? Ada ke arah bisa orang hebat sudah makin. Kedua jujur, ada jujur tidak? Didik orang yang jujur. Itu modal. Jepang hebat, jujur. Kemudian kerja keras gini. Orang Indonesia tidak akan maju sampai kiamat ya. Han maju bantanya sampai kiamat. Kenapa? Disiplin hana, jujur hana, kerja keras. Apa kerja keras? Orang Korea mengatakan kepada anaknya, hai anu lon back ikut Jepang, Jepang bangka bodoh, Jepang bangka bangai, Jepang bangka tinggalan, Jepang maju. Kenapa Jepang maju? Awal Jepang kerja 12 jam tiwa tapi dia dah jam ke 11 jam per hari. Tanya bangka Korea kerja minimal 16 jam sampai 18 jam satu hari untuk bekerja mencari rezeki cari wang. Niat bekerja keras. Bangsa Indonesia itu dah dapat kurang mempan kerja kantor 8 jam satu hari. Kerja di bank 8 jam. 12 jam mentor 14 jam dianggap bangsa bodoh, bangsa bangkrut, bangsa bodoh. Bodoh, bangsa bodoh. Kemudian 8 jam bekerja, maju dia. Yang nan 8 jam, nak naik katul, hejum, naik bakati itu. Itu tadi. Jadi oleh karena itu, nyohor selama habis. Nanti belum boleh sungai bertanya tapi perlu nak sabar lagi. Jadi kembali lagi tadi pertama kuat fisik tadi, kedua kuat ekonomi, ketiga kuat ilmu. Ilmu di nomor 2. Ilmu begini, kira-kira begini. Dalam Al-Quran kata ilmu 854 kali. Dia orang cacat ngombe silap-silap juga. Ini catatan. Lu hitung, lu kali-kali, lu kalau nak kagak jangan hitung kau. Mudah sekali hitung dengan 40 Rahman. Itu kamu serbulan bisa belajar semuanya. Lu hitung. Dalam Al-Quran kata-kata zikir 240 kali zikir. Kata-kata fikir 17 kali. Kata-kata akal 49 kali. Kata-kata ilmu 854 kali. Kata-kata afala ta'qilun 13 kali. La'alakum ta'qilun 9 kali. Nah, jadi fikir, akal, afala tafakkarun, afala ta'qilun, 13 kali, la'alakum ta'qilun 9 kali dan seterusnya. Fikir 17 kali tadi. Kata ilmu dapat 54 kali. Jadi mau sampaikan apa? Ya fa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Jadi yang ayat populer harga. Kita tidak bicara iman lagi. Kalau sudah ikut, bicara ilmu. Walladzina utul ilma derajat. Itu diberi ilmu, diangkat beberapa derajat. Menurut Ibnu Abbas, ahli tafsir, adik sepupu Nabi. Ibnu Abbas anak Abbas paman Nabi. Turun ayat Al-Quran, "Idza ja'a nasrullahi wal fathu", apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, "Wara'aitan nasa", kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke Islam berbondong-bondong sama dengan orang Papua. Ada beberapa video saya masuk Islam berbondong-bondong. Di video di Filipina hari ini masuk Islam berbondong-bondong. Di Eropa hari ini masuk Islam berbondong-bondong. Ini afwaja namanya. Masa Fathul Mekah, Nabi sudah sampai ke Mekah, turun ayat dan orang masuk Islam, semuanya masuk Islam. Afwaja. Pada saat itulah Ibnu Abbas menangis, ikut dengan Nabi. Yang lain ketawa, alhamdulillah sudah masuk Islam semuanya masalah selesai, tidak perlu perang lagi, tidak perlu lagi tukang bersusah-susah, semuanya sudah masuk Islam. Orang senang. Ibnu Abbas menangis terus. Tanya ada sahabat, kamu kem. Ayatnya turun kemenangan Allah sudah datang. Idza ja'a nasrullah, pertolongan Allah sudah datang. Wal fathu dan kemenangan. Kenapa Anda nangis? Jadi akhirnya dijawab oleh Ibnu Abbas. Kata rubah aja lo. Nabi mau wafat. Takut. Hai kabeh bukan Nabi, kemenangan sudah datang. Orang masuk Islam semuanya. Nyan tafsir katanya. Bagedung, gemuk aja dulu. Kitanya ada sahabat Pak Nabi itu betul. Geim Nabi. Dan coba bemu Nabi. Oleh Haji Wadang, coba bemu. Betul. Nyan ahli tafsir. Gebegah dia ahli tafsirnya. Ayat kuno yang fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang beriman tak apa. Bab berikutnya diangkat orang beriman beberapa derajat. Satu derajat itu gebegahnya Ibnu Abbas 500 tahun jarak tempuh. Derajat yang maksud sudah 700 derajat. Berarti 700 kali 500 tahun jarak tempuh. Bandung Beton jaraknya. Orang berilmu, saudara ini nanti dia angkat derajat. Mungkin hari ini sudah naik derajat, walaupun tidak nampak. Ya qailahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi derajat 700 derajat kali 500 tahun. Itu ahli tafsir yang hanya lawan Allah menafsirkan seperti itu. Lebih daripada itu, malaikat sudah lahir, gebegah Allah tafsir sudah beribu-ribu tahun. Tafsir pohon ini berjuta-juta tahun. Duluan malaikat dengan manusia. Waktu gebegah waktu kala buka di malaikat ini jauh ke khalifah. Malaikat akan jauh fiha, mayusidu fiha, wa ismu lima. Nahnu nusabbihu. Kami sudah bertasbih berjuta tahun. Wanukadislah, nahnu nusabbihu bihamdika, memujimu. Wanukadislah, mensucikanmu ribuan tahun, berjuta tahun. Kenapa diciptakan Allahnya? Kemudian sujud, usjudu li Adam, sujud. Fasajadu, sujud semua. Kenapa sujud ini? Sujud tahiyyah. Para pasir mereka ini sujud tahiyah, menghargai, menghormati. Menghormati apa? Baru lahir anak kecil. Adam baru 1 hari lahir. Tidak tahu apa-apa. Malaikat juga mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak tahu. Malaikat ada apa? Pada sujud pada. Sujud. Itu sujudnya sujud tahiyah, bukan sujud ibadah. La sajada li khalqillah. Kepada makhluk tidak boleh sujud. Tapi sujudnya sujud tahiyah, menghormati. Adam ada ilmu. Ini jadi angkat derajat kita. Ibadat berjuta tahun, beribu tahun malaikat tak pernah berhenti. Kalah dengan setetes ilmu yang
254 kali kata-kata ilmu Al-Quran. Makanya bukan Allah warakatfu ma'alaisaraka ilmu. Jangan kamu coba ikut kalau kamu tidak punya ilmu. Maknanya kamu cari ilmu. Inna sama, minimalnya kamu dengar pengajian. Inna sama wal basara, kamu lihat. Wal fu'ada, hatimu, rasamu, sumber ilmu juga di sini. Kamu dapat juga ilmu dengan dadamu, dengan matamu, dengan telingamu. Kullu dzalika kana, semua itu. Kullu dzalika kana mas'ula. Diminta bertanggungjawab kalau kamu tidak mengikutnya. Jadi oleh karena itu anak-anak kami menuntut ilmu tidak boleh dibatasi. Tadi knowledge is power. Hari ini orang ini mengatakan, hai, bupati dia berkuda raya, pakai C di hijab, kaji ke gubernur, kaji ke wakil gubernur, kaji ke bupati, kaji wakil bupati, wali kota. Jangan standar itu. Nabi Allah Sulaiman salam berdoa kepada Allah selalu. Lord hendak tumai padunggo doa. Sepertinya berkali-kali, beribu kali jawab. Ini boleh doakan. Doa itu ayat Quran ini. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ya Tuhan Lord, wahabli, berikan kepadaku mulkan, kata Nabi Sulaiman. Mulkan ya Allah, Lord. Alladzi la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahku. Yang dilakih tapi terima oleh Allah. Watian yang kejuk, nyo kekuasaan, hai Sulaiman yang kamu minta. Ambil ini, kamu otomatis saya dalam dia dapat kekuasaan. Hanya kencoknya yang kejuk, yang dilakih itu. Okey. Jadi kekuasaan ini membawa efek, membawa orang kaya. Pemimpin itu yang paling mudah 3. Nyo cetek. 3. Pertama menjadi pemimpin itu memperkaya diri, koruptor, mencuri harta rakyat, mandi dengan air mata rakyat, menghisap darah rakyat, dicekik rakyat, diberi listrik, diberi minyak, diberi pajak, dikoh gaji yuannya, pegawai koh 2,5%. Itu kerja pemimpin. Ijo kaprak-kaprak ni dikorupsi. Dikorupsi Jiwasraya, dikorupsi UBN, bangkrut penuh. Kenapa? Karena kita tidak mau. Itulah mafia-mafia sekilas yang memimpin hari ini. Jadi itu tadi, memperkaya diri nomor 1, nomor 2 balas dendam. Betapa banyak pemimpin dia pilih Jokowi yang lawan koh kaku. Dia pilih gubernurnya yang koki koh kaku. Dia pilih bupati yang koh kaku. Nomor 1 tadi pemimpin itu balas dendam. Nomor 1 mencuri harta negara. Atas nama negara buat undang-undang untuk mencuri selamanya. Diproduk undang-undang untuk melindungi. Nun Tanyong bawa kepada KPK ajak kawin dengan direktor. Wah, kenapa itu BRI yang 20 triliun tidak bisa cakap? Kenapa Bank Senturi tidak bisa cakap? Yang Muhammad Syarif, Laudio Muhammad Syarif, Ketua KPK. Mereka mencuri atas nama negara. Mereka buat undang-undang untuk mencuri. Seperti hari ini dibuat undang-undang untuk mencuri. Merampas, merampok. Jadi yang pertama tadi memperkaya diri tadi dengan undang-undang aturan dibuat untuk memperkaya diri mereka. Atau proyek kalinya. Yang nomor 2 balas dendam, buat undang-undang yang anti macam-macam undang-undang karet dan tekan dulu. Lawan kami. Yang ketiga mensejahterakan seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan macam-macam lain. Ini yang ketiga. Kita butuh pemimpin yang seperti yang ketiga ini. Harus lahir di sini. Yang mensejahterakan rakyat, yang membela Islam. Yang seperti itu yang nomor 1 ilmu. Bagaimana Harun al-Rashid al-Ma'mun Abu Qasim hingga lahirnya Islam ke puncak peradaban. Yang maju kenapa? Karena dia perhatian sebagai khalifah, perhatian kepada ilmu.
Jadi orang lain sebenarnya jirna, mati je antara Ahya wa Amur, Yahya wa Yamur, Tanjuk dan mati, karena kegunaan. Jadi kembalilah bahwa ini adalah kesempatan. Ilmu itu knowledge is power. Nabi Sulaiman orang menemui wabah minta kaya. Kejutnya Nabi Sulaiman tidak mau. Akhirnya baru dikasih ilmu. Waktu dikasih ilmu diambillah oleh Nabi Sulaiman. Ini saya ambil ilmu. Dengan ilmu kekuasaan datang. Dengan kekuasaan lain semua datang. Pengaruh datang. Makanya ingat oleh kita. Apa ingat? Segenggam kekuasaan lebih baik daripada berjuta-juta rakyat Indonesia. Sejumput kekuasaan, segenggam kosong, genggam. Segenggam kekuasaan lebih baik daripada 270 juta rakyat Indonesia ini dengan seluruh isinya. Aku bilang aku. Bukan saya faham. Joko penuh ada 5 menit. Jadi sejumput kekuasaan lebih baik ya, dengar kata. Sejumput kekuasaan lebih baik daripada berbudak-budak kebajikan. Jadi begini ya perkenalan sekarang ilmu deh kalian anak-anak belum terlambat. Kemudian tadi kembali gaib, pertama fisik, kedua ekonomi, ketiga ilmu. Kemudian apa? Adalah yang disebut dengan cita-cita. Iman lagi sudah, iman sudah cerita. Cita-cita. Apa kata Mustafa Al-Layani? Di atas pundak orang ini yang hanya ada 2. Apa 2 itu? Yaitu kepada anak muda ini yang kecil-kecil ini. Ayuhas syuban fi amamikum awral ummah. Wahai para pemuda depan pesona bangsa. Wa fi aqdamikum hayatiha. Ada ta'akhurikum ta'akhuriha. Wa taqadumikum taqadumika. Ayuhas syuban fi amamikum midan musibah. Di hadapan mereka persaingan luar biasa. Merebut kekuasaan, merebut kesempatan, merebut keuangan, merebut politik. Kalau kita tidak mau akan ada sangkilah itu. Kaplat itu, mafia itu yang mengatur ini. Kalau kita tidak mau. Jadi apa juga? Jadi oleh karena itu kita hanya wajib di atas pundak dari semudah ini 2. Pertama, memformat cita-cita. Itu nomor 1. Ada hadis mengatakan al-amalu minal iman. Cita-cita itu bahagian dari iman. Ada ungkapan Arab mengatakan amalul fata, cita-cita pemuda tusqitul jibal, akan rontok bukit. Seperti kata Omar Rama, gunung pun kudaki, lautan ku seberangi, dalam perut bumi aku berenang juga. Kan gitu. Jadi itu demi cita-cita. Jadi oleh karena itu kita sebutkanlah cita-cita nomor 1 untuk menjadi apa? Orang yang berformat. Saya akan menjadi gubernur, harus jadi. Saya akan menjadi rektor, harus jadi. Saya akan menjadi profesor, harus jadi. Saya akan menjadi presiden, harus seperti itu. Itu nomor 1. Kata Mustafa ini kewajiban di atas pundak dari sebelah hanya 2. Satu dan kedua adalah memformat cita-cita menjadi apa? Yang kedua, mewujudkan cita-cita. Jadi amalul fata tusqitul jibal. Jadi untuk mencapai cita-cita bagaimana? Man talabal ula. Barang siapa ingin hebat, man talaba mencari ula yang tinggi, saharal layali. Siapa mau hebat, berjagalah di waktu malam. Mau hebat silakan. Hebat malam, boleh beribadah, boleh bermunajat, boleh berzikir, boleh belajar. Kata Allah apa? Inna ma'al usri yusra. Diulang tempat yang sama 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Sungguh-sungguh, inna, sungguh-sungguh. Ma'al usri yusra. Dalam kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan bersama kemudahan. Bahasa saya apa?
masuk lewat palang pintu kesulitan. Mau sukses, mau hebat, harus terobos palang pintu kesulitan. Ini ayat Quran. Ini Quran mohon berjamaah. Ngan warti itu. Jadi, ubah kami mohon. Kemah buat gunung-gunung, insyaallah. Kelewatan dosis. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahdina aqibana fil umuri kulliha wa ajirna min fitnatil dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.